Dengerin Ustazah Esti kalau anak. Enzim yang dihasilkan oleh organ pada gambar tersebut yang memiliki fungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol adalah makanan. You will do experiment, to find the nutrition between your favorite meal. So, students, I have this one. Sorry. Okay, so our learning purpose today. Jadi tujuan kita hari ini, kalian akan menganalisis gizi pada makanan favorit kalian ini. Pakai apa Ustazah? We will use Ustazah sudah menyiapkan peralatannya. Kelompok 1, 2 menguji piruret. Kelompok 3, 4 menguji pakai glukol. Kelompok 5, 6 menguji pakai kertas buram. Oke, kertas buram. Coba kelompok 3, 4 menguji pakai apa? Menguji pakai apa? Glukol. Kelompok 5, 6 kertas buram. Kelompok 1, 2 Okay, what is the first step? Nah, the first step, I give you short explanations. Nah, kalian nanti menghaluskan. Nah, menghaluskan pakai ini. Satu kelompok menghaluskan satu makanan. Sudah pakai dihaluskan semua secukupnya saja. Ya, secukupnya saja. Kalian haluskan. Nah, kemudian nanti dimasukkan di sini. Oke, kalian masukkan di sini. Dikasih air sedikit saja, gitu ya. Tiap kelompok hanya menghaluskan satu. Nanti tapi kelompok lain akan minta sampel, gitu ya. Jadi kalian menguji 6 makanan, tapi dengan satu jenis percobaan. Kalau kelompok 1, 2 pakai piruret, kelompok 3, 4 pakai glukol, kelompok 5, 6 pakai buram. Jadi satu kelompok 6 sampel, satu ujian, satu zat uji, gitu ya. Can you understand? Understand. How we gimana kita meneteskan dan sebagainya, kalian bisa akses multimedia Ustazah. Oke, are you ready to be a detective? Ready. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok bisa ambil plat tetes dan juga nota dan album. Kalau ini rajanya nanti, ya perwakilannya dapat satu plat tetes. Be careful ya. Siapa yang belum ambil? Satu lagi belum ambil siapa? Nah, aja. Tapi hati-hati. Ya, biasanya senang kalau Oke, want to be a doctor? Aku. Ini latihannya ya. Oke, untuk yang protein, nah lihat, nanti itu simulatornya banyak. Kalian, nah ini ada simulatornya.
Nah ini kan banyak. Kalian pilih yang apa berarti? Yang buret. Nah protein. Yang protein kelompok 1, 2 berarti pilih yang protein. Oke. Kalau yang kelompok karbohidrat tidak masalah. Oke, kalau yang kelompok karbohidrat sudah bisa, hati-hati ya. Nah, kelompok karbohidrat itu nanti simulatornya sudah langsung karbohidrat aja yang dulu. Nah, yang lemak itu juga banyak pilihannya. Wait ya. Oke, boleh bisa langsung diakses. Yang lemak nanti Ustaz cek di sana, guys. Yang lain sudah bisa bekerja. Yuk, kalian bisa belajar dari video itu gimana cara praktikumnya. Kalian bisa cari tahu what is carbohydrate, what is protein. Kalian yang kelompok 5 nih. Boleh ada yang buka linknya, ada yang mulai menghaluskan, ada yang ambil air. Boleh. Ini aja. Seperempatnya, airnya seperempatnya aja. Yang tahu juga nggak setengah ini. Ya, oke. Yang lemak simulatornya yang paper. Ada yang air, ada yang haluskan. Ya. Ya, 40 mili. Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Nyambungnya menghaluskan kenapa? Terus ngolesnya kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi? Oke, nanti sebulan. Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya enggak? Dari apanya? Sampai getar-getar tangannya. Kenapa sampai getar-getar? Nggak tahu. Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 tidak ini enggak mendeteksi lemak? Karena banyak yang jeli ya. Apakah ini pengalaman kalian? Oke, bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar lemaknya sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Oke, close your presentation. Hari ini kegiatan yang menurutku paling menarik yang mana? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Kalau kelompok 1 yang paling
Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Yang paling menarik apa? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya Sampai nggak? getar-getar tangannya. Kenapa? Dari apanya? Oke. Karena nggak Oke, terbiasa. dagingnya Kalau mau itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 nggak nemu karena banyak yang nggak curiga. mendeteksi lemak? Apakah ini pengalaman kalian? Apakah kalian sering bantu mama di dapur? Bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar lemaknya Sering apa? Nggak pernah. sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Hari ini yang kalian susah ngapain? Hari ini Oke, close your kegiatan yang menurutku paling presentation. menarik yang mana? Karbohidrat. Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Yang menarik apa? Proses apa lagi? Oke, yang punya Terus, kalau kelompok 2? haluskan kurang rata. Terus selanjutnya itu kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Sampai getar-getar tangannya. Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya nggak? Dari apanya? Oke, karena nggak terbiasa. Kalau kelompok lemak, apa yang mana? Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 nggak nemu Apakah ini pengalaman kalian? ini, nggak mendeteksi lemak? Sering bantu mama di dapur? Kalau yang ini berarti Oke, bisa jadi kebanyakan sering apa? air atau mungkin kadar lemaknya sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Kegiatan yang menurutku paling menarik yang mana? Oke, close your presentation. Karbohidrat. Kegiatannya ngapain? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Oh, waktu mulutnya. Terus, kalau kelompok 2? Oke, nyampurnya waktu Oke, nanti ada kurang 9. Kelompok rata. 3? Terus nolesnya atau kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya nggak? Karena nggak terbiasa. Dari apanya? Kalau kelompok lemak, apa yang nggak menarik? Hajurin makanannya. Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai Karena banyak yang minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 nggak nemu mama di dapur? nggak mendeteksi lemak? Kalau yang ini berarti ini jarang ini ya perjuangannya. Sering apa? Nggak pernah. Oke, bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar lemaknya Hari ini yang sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Karbohidrat. Oke, close your Kegiatannya ngapain? presentation. Kegiatan yang menurut paling menarik hari ini ngapain? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Kalau kelompok 2? Oke, nyampurnya Kelompok 3? menghaluskan kurang rata. Terus nolesnya Sampai kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Oke, karena nggak terbiasa. Kalau spaghetti kira-kira Kalau ada kelompok lemaknya lemak, nggak? apa yang nggak menarik? Dari apanya? Hajurin makanannya. Nempel gitu. Oke, dagingnya Kalau banyak yang curi ya. itu kan dimasak juga Apakah pakai ini pengalaman kalian? minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 nggak nemu Kalau yang curi ini ini, berarti nggak mendeteksi lemak? ya perjuangannya. Sering apa? Nggak pernah. Lalu masih curi. Oke, bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar lemaknya Hari ini kegiatan yang sedikit menurutku paling di menarik yang mana? spaghetti. Oke, give applause for group 5. Kegiatannya ngapain? Oke, close Kegiatan yang your menurutku paling presentation. menarik hari ini ngapain? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Oke, nanti ada 9. Kelompok 3? Oke, nyampurnya waktu menghaluskan kurang rata. Terus nolesnya itu kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi Kalau lemak? kelompok lemak, apa yang nggak menarik? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya nggak? Hajurin makanannya. Dari apa?
dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 enggak ini enggak mendeteksi lemak? Oke, bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar lemaknya sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Kegiatan yang menurut paling menarik hari ini ngapain? Oke, close your presentation. Kalau kelompok 1 yang paling menarik apa? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada Kalau kelompok 2? mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Yang paling menarik apa? Oke, Sampai jawabannya getar-getar tangannya. Kenapa sampai getar-getar? haluskan kurang rata. Terus olesnya untuk kebanyakan air mungkin ya. Kalau kelompok Oke, 4? terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Hajurin makanannya. Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya enggak? Tempel di depannya. Dari Apa apanya? yang curi ya? Apakah ini pengalaman kalian? Apakah kalian sering bantu Oke, makan dagingnya bawang? itu kan dimasak juga pakai Kalau yang curi ini berarti minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 enggak nemu ini, enggak mendeteksi lemak? Oke, terus hari ini yang paling susah ngapain? Hari ini Oke, bisa kegiatan jadi yang kebanyakan paling menarik yang mana? air atau mungkin kadar lemaknya Karbohidrat. Kegiatannya ngapain? sedikit di spaghetti. Oke, Kegiatan yang give menurut paling applause for menarik hari ini group ngapain? 5. Oke, close your presentation. Kalau kelompok 1 yang paling menarik apa? Proses apa lagi? Oh, sudah. Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Sampai getar-getar tangannya. Kenapa sampai getar-getar? Nggak tahu. Oke, yang punya haluskan kurang rata. Terus olesnya untuk kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya enggak? Apakah ini pengalaman Dari kalian? apanya? Apakah kalian sering bantu mama di dapur? Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai Sering apa? Nggak pernah. minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 enggak nemu ini, enggak Hari ini mendeteksi yang lemak? paling susah ngapain? Hari ini kegiatan yang menurutmu paling menarik yang mana? Oke, bisa jadi kebanyakan Karbohidrat. air atau Kegiatannya mungkin ngapain? kadar lemaknya Kegiatan yang menurutmu paling sedikit menarik di hari ini ngapain? spaghetti. Oke, give applause for group 5. Kalau kelompok 1 yang paling menarik Oke, apa? close your presentation. Oh, waktu mulutnya. Terus, kalau kelompok Martabak 2? manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada Kelompok 3? mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Oke, yang punya Kalau mau haluskan kurang rata. Terus olesnya untuk kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apa lagi tadi yang tidak mendeteksi? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya enggak? Dari apanya? Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 enggak nemu enggak mendeteksi yang lemak? menurutmu paling menarik yang mana? Karbohidrat. Oke, bisa jadi kebanyakan air atau Kegiatan yang mungkin menurutmu paling kadar menarik hari lemaknya ini ngapain? sedikit di spaghetti. Oke, give applause for Kalau group kelompok 1 yang 5. paling menarik apa? Proses apa lagi? Oke, close your Oh, waktu presentation. mulutnya. Terus, kalau kelompok 2? Martabak manis ini harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Oke, karena nggak terbiasa. Kalau Oke, kelompok 5, nyampurnya waktu menghaluskan kurang rata. Terus olesnya untuk kebanyakan air mungkin ya. Karena banyak yang curi Oke, ya. terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Apakah kalian sering bantu mama Kalau di spaghetti dapur? kira-kira ada lemaknya enggak? Kalau yang Dari curi apanya? berarti ini jarang ini ya namanya. Sering apa? Nggak pernah. Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Susah ngapain?
ngapain? Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 Biasanya nggak menurutmu paling menarik yang mana? ini nggak mendeteksi lemak? Karbohidrat. Kegiatannya ngapain? Oke, bisa jadi kebanyakan hari ini ngapain? air atau mungkin kadar lemaknya sedikit Kalau kelompok satu spaghetti. yang paling menarik apa? Oke, give applause for group 5. Oh, waktu mulutnya. Terus, kalau Oke, kelompok close dua. your presentation. Oke, nanti ada juara. Kelompok tiga. Martabak manis itu Yang paling menarik apa? harusnya mengandung lemak karena proses Sampai pembuatannya getar-getar ada tangannya, kenapa sampai getar-getar? mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Biasa. Kalau kelompok lemak, apa yang paling menarik? Oke, yang Hajurin punya makanannya. menghaluskan kurang rata. Terus ngolesnya atau kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya nggak? Dari apanya? Oke, dagingnya itu kan dimasak juga pakai minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 nggak mendeteksi Kegiatannya lemak? ngapain? Kegiatan yang menurut paling menarik hari ini ngapain? Oke, bisa jadi kebanyakan air atau mungkin kadar Kalau lemaknya kelompok satu yang paling menarik apa? sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Kalau kelompok dua. Oke, close your Oke, presentation. nanti ada juara. Kelompok tiga. Oh, sudah. Yang paling menarik apa? Martabak manis itu Sampai getar-getar tangannya. harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Hajurin makanannya. Oke, nyampurnya Karena banyak yang curi ya. haluskan kurang rata. Apakah ini pengalaman kalian? Terus ngolesnya atau kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Kalau spaghetti kira-kira ada lemaknya enggak? Dari apanya? Oke, terus hari ini yang paling susah Oke, ngapain? dagingnya Hari ini itu kan kegiatan dimasak yang juga paling pakai menarik yang mana? minyak atau mentega. Nah, kenapa kira-kira kelompok 6 Kegiatannya ngapain? ini nggak mendeteksi Yang lemak? menurut paling menarik hari ini ngapain? Oke, bisa jadi kebanyakan Kalau kelompok satu yang paling air menarik apa? atau mungkin kadar lemaknya sedikit di spaghetti. Oke, give applause for group 5. Oke, nanti ada juara. Kelompok tiga. Oke, close your presentation. Yang paling menarik apa? Sampai getar-getar tangannya, kenapa? Martabak manis itu harusnya mengandung lemak karena proses pembuatannya ada Biasa. mentega. Nah, kelompok 6 tidak mendeteksi adanya lemak. Kira-kira kenapa? Nempel di depannya. Karena banyak yang Oke, curi ya. nyampurnya Apakah ini pengalaman kalian? menghaluskan kurang rata. Terus ngolesnya atau kebanyakan air mungkin ya. Oke, terus apalagi tadi yang tidak mendeteksi lemak? Sekarang aja loh. Kalau spaghetti kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian zat gizi pada makanan. Makanan yang kami cek gizinya makanan yang kami teliti adalah sushi ayam, sushi goreng. Nah, langkah-langkah untuk mencari gizi dalam makanan yaitu pertama kita ambil setengah dari sushinya, lalu kita masukkan ke dalam sini dan kita haluskan bersama air ya guys. Kalau Sedikit air. misalnya tekstur makanannya keras, kita bisa tambahin air Dia lembek sampai dia jadi bubur. Nah, lalu setelah itu kita campurkan dengan 20 ml air di dalam sini. Lalu kita aduk. Lalu setelah itu Kita taruh di platnya. ini Nah, bukan hasil dari kita saja, tapi dari kelompok yang lain. yes. Nah, setelah itu kita ambil Teteskan cairan biuret 3 tetes. 2 sampai 3 tetes. Nah, kalau misalnya makanannya berubah keunguan atau sedikit ungu,
berarti makanannya mengandung protein. Jadi di sini makanannya ada. yang berubah warna ada Sebutin dulu dong makanannya. di sini ada pancake, terang bulan, Spaghetti, sushi, kentang, dan tahu. Nah, makanan yang berubah setelah diteteskan bioret adalah ini apa sih, pancake sama terang bulan dan ada tahu. Tapi kalau pancake-nya itu berubah sedikit keunguan, tidak ungu banget seperti terang bulan. Kenapa pancake berubah jadi warna ungu, Kak? Karena diteteskan oleh cairan bioret. Cairan bioret bisa Cairan bioret bisa berubah Bioret. warna karena makanan tersebut memiliki protein. Ya. Protein yang dimiliki oleh pancake yaitu telur dan susu. Susu. Iya. Yang apa lagi mana ngomongnya? Udah itu terang dah. bulan. Di terang bulan sama aja. Sama aja. Ada telur. Kandungannya sama pancake. Kalau tahu tuh emang protein. Oke. Sekian. Tunggu lagi. Dia sini loh, dia deketan. Sekian dari kami kelompok 1. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat datang di podcast obrolan sehat, tempat ngobrol santai tapi penuh makna soal kesehatan sehari-hari. Topik kita hari ini terdengar simpel ya, tapi sering banget diabaikan. Sembelit. Kenapa bisa terjadi? Bahayanya apa? Dan gimana cara mencegahnya? Sekarang kita sudah kedatangan 4 narasumber kece hari ini. Halo semuanya. Halo Kenes. Halo. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jel, bisa jelasin nggak apa fungsi utama usus besar dalam pencernaan?
Tentu, jadi tugas utamanya usus besar itu buat menyerap air dan garam dari sisa makanan yang udah nggak bisa dicerna. Dan nanti dari sisa makanan itu akan dibentuk jadi feses. Nah, dari feses itu nanti akan disalurkan ke anus buat dibuang. Jadi bisa dibilang kalau misalnya usus besar itu adalah bagian akhir dari sistem pencernaan kita. Gitu. Berarti kalau misalkan usus besar nggak bekerja optimal, terus ususnya bisa panjang dong berabe nanti. Ya ampun. Betul banget tuh. Jadi kalau misalnya usus besar kamu terganggu, salah satu efek utamanya adalah sembelit. Nah, ini yang sering jadi masalah. Gila, kenapa sih orang yang kurang makan dan jarang minum air putih itu rentan sembelit? Bagus tuh Knes. Jadi gini, serat itu berfungsi untuk membantu pergerakan sisa makanan di usus. Serat juga menyerap air untuk membantu feses menjadi lembut dan mudah dikeluarkan. Kalau kamu nggak makan serat dan tidak meminum air, fesesmu bisa menjadi keras dan susah dikeluarkan. Akibatnya, ususmu pencernaan diperlambat. Nah, muncullah sembelit. Wah. Jadi kalau misalkan aku makan tiap malam makan mie instan tanpa sayur, minum kopi tiap malam, itu dong yang keroknya selama ini. Ya ampun. Iya dong. Pantesan. Lagian ngapain udah makan kayak gitu malam-malam? Enak tahu, kayak nggak ngantuk habis itu dingin-dingin tuh makan mie. Pola makan kayak gitu tuh bisa bikin pencernaanmu bisa bikin menderita. Ya jelas lah. Sekarang kita bahas yang nggak serius ya. Ayolah, kamu kan pernah ngalamin sembelit berkepanjangan. Apa sih dampaknya ke tubuh kamu waktu itu? Iya, dulu aku kena sembelit hampir tiap minggu. Awalnya sih aku kira tuh biasa-biasa aja, tapi lama-lama tuh makin parah. Aku tuh dulu waktu itu sempet kena wasir. Wasir? Bisa. Aku sekarang juga itu lagi. Sekarang kamu gitu, Sa? Iya. Soalnya Tahu waktu itu perutku itu kayak terasa penuh, terus nggak nyaman. Terus akhirnya aku konsul kan, dokter bilang kalau misalnya dibiarkan terus-menerus bisa memicu penyakit yang lebih serius seperti virus urat anus, bahkan dalam jangka panjang itu tuh bisa bisa memicu gangguan pada usus besar. Nah, betul banget. Jadi kalau misalnya kalian tuh sembelit terus-menerus itu, nanti ususnya itu bisa terganggu dan bisa terjadi komplikasi. Nah, nanti itu bisa membuat tekanan saat buang air besar memicu masalah lain seperti hernias atau yang paling parah tuh bakal kerusakan di otot dasar panggul. Seremnya. Oke. Wah, ternyata sembelit bukan hal sepele ya. Oke, sekarang kalian satu-satu kasih tips, cepet dong. Oke, aku dulu nih ya. Kalau kata aku sih banyakin makan sayur, banyakin makan buah setiap makan, jadi enak deh. Oke, kalau dari aku kita harus banyak minum. Jadi jangan nunggu haus dulu baru minum. Kalau dari aku ya, jaga pola makan, terutama jangan nahan buang air besar. Wah, itu mah kebiasaan rasa gak sih? Iya guys, kok kayak bau kentut gitu ya? Iya, bau kentut. Next. Kalau dari aku ya, kalau misalnya udah nggak nyaman sama beberapa hari, langsung konsul aja ke dokter, jangan ditunda. Ya benar, jangan ditahan gak sih? Nanti jadi kayak asam. Ya. Jangan aku lagi dong. Mantap. Makasih banyak buat semuanya. Semoga obrolan ini bikin kita peduli sama pencernaan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap sadar akan tubuhmu ya. Bye-bye. Halo guys, sehat. Selamat datang di podcast obrolan sehat. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna soal kesehatan sehari-hari. Topik kita hari ini terdengar simpel ya, tapi sering banget diabaikan. Sembelit. Kenapa bisa terjadi? Bahayanya apa? Dan gimana cara mencegahnya? Sekarang kita sudah kedatangan 4 narasumber kece hari ini. Halo semuanya. Halo Kenes. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jel,
Bisa jelasin nggak apa fungsi utama usus besar dalam pencernaan? Tentu, jadi tugas utamanya usus besar itu buat menyerap air dan garam dari sisa makanan yang udah nggak bisa dicerna. Dan nanti dari sisa makanan itu akan dibentuk jadi feses. Nah, dari feses itu nanti akan disalurkan ke anus buat dibuang. Jadi bisa dibilang kalau misalnya usus besar itu adalah bagian akhir dari sistem pencernaan kita. Gitu. Berarti kalau misalkan usus besar nggak bekerja optimal, terus ususnya bisa panjang dong berabe nanti. Ya ampun. Betul banget tuh. Jadi kalau misalnya usus besar kamu terganggu, salah satu efek utamanya adalah sembelit. Nah, ini yang sering jadi masalah. Gila, kenapa sih orang yang kurang makan dan jarang minum air putih itu rentan sembelit? Bagus tuh Knes. Jadi gini, serat itu berfungsi untuk membantu pergerakan sisa makanan di usus. Serat juga menyerap air untuk membantu feses menjadi lembut dan mudah dikeluarkan. Kalau kamu nggak makan serat dan tidak meminum air, fesesmu bisa menjadi keras dan susah dikeluarkan. Akibatnya, ususmu pencernaan diperlambat. Nah, muncullah sembelit. Wah, wah. Jadi kalau misalkan aku makan tiap malam makan mie instan tanpa sayur, minum kopi tiap malam, itu dong yang keroknya selama ini. Ya ampun. Iya dong. Pantesan. Lagian ngapain udah makan kayak gitu malam-malam? Enak tahu, kayak gak ngantuk habis itu dingin-dingin tuh makan mie. Pola makan kayak gitu tuh bisa bikin pencernaanmu bisa bikin menderita. Ya jelas lah. Sekarang kita bahas yang nggak serius ya. Ayah, kamu kan pernah ngalamin sembelit berkepanjangan. Apa sih dampaknya ke tubuh kamu waktu itu? Iya, dulu aku kena sembelit hampir tiap minggu. Awalnya sih aku kira tuh biasa-biasa aja, tapi lama-lama tuh makin parah. Aku tuh dulu waktu itu sempet kena wasir. Wasir. Bisa. Aku sekarang juga itu lagi. Sekarang gitu Sa. Iya. Soalnya tahu waktu itu perutku itu kayak terasa penuh, terus nggak nyaman. Terus akhirnya aku konsul kan, dokter bilang kalau misalnya dibiarkan terus menerus bisa memicu penyakit yang lebih serius seperti virus urat anus, bahkan dalam jangka panjang itu tuh bisa bisa memicu gangguan pada usus besar. Nah, betul banget. Jadi kalau misalnya kalian tuh sembelit terus-menerus itu, nanti ususnya itu bisa terganggu dan bisa terjadi komplikasi. Nah, nanti itu bisa membuat tekanan saat buang air besar memicu masalah lain seperti hernias atau yang paling parah tuh bakal kerusakan di otot dasar panggul. Seremnya. Oi. Wah, ternyata sembelit bukan hal sepele ya. Oke, sekarang kalian satu-satu kasih tips, cepet dong. Oke, aku dulu nih ya. Kalau kata aku sih banyakin makan sayur, banyakin makan buah setiap makan, jadi enak deh. Oke, kalau dari aku kita harus banyak minum. Sajian nomor 19 apa? Dari yang aku baca sih nomor 19C ya. Masya Allah, pintar sekali. Kok tenggorokanku sakit ya, buat ngomong aja susah. Kok bisa? Makanya jangan makan cikit terus. Nih minum dulu minumku. Kenapa ya? Coba deh Rai, kamu cari kamar mandi. Oke, tunggu ya. Aduh, kenapa ya ini? Sakit tenggorokan dan sariawan bisa jadi tanda tubuhmu butuh istirahat dan asupan nutrisi yang cukup. Penyebabnya bisa karena kurang vitamin C, kurang minum, stres, atau infeksi ringan. Atasi penyebab ini dengan: pertama, istirahat yang cukup. Kedua, perbanyak minum air putih. Ketiga, konsumsi buah dan sayur. Dan yang terakhir, gunakan obat kumur atau pereda nyeri alami. Lucu sekali ya. Tenggorokanku enakan loh, ngomong pun lancar. Jaga kesehatan itu penting loh. Nah, jangan tunggu parah ya. Sayangi tenggorokan dan mulutmu mulai sekarang.
Siapa kita?